Kalau boleh tahu, kapan pertama kali jatuh cinta? Kalau aku sendiri itu untuk pertama kali jatuh cinta itu kelas 8 SMP. Pertama kali jatuh cinta itu di SMP, Kak. Waktu SD sekitar kelas 5. Pertama kali jatuh cinta itu kayaknya kelas 6 SD atau kelas 7 SMP baru masuk SMP gitulah. SMP kali ya, yang benar-benar ya SMP. SMA sih Kak. SD. SMP, pas SMP. Dulu zaman pas SMP tuh kan gak naik angkot tuh balik tuh. Jadi ada satu kakak kelas kalau tidak salah. Sama kalau yang kelas 6 itu sama temen beda kelas. Kalau yang kelas 7 SMP itu sama kakak kelas. Dia tuh sering naik angkot. Nah, jadi aku tuh galak duduk di belakangnya. Jadi kan angkot tuh kan biasanya dua sisi ya. Di depan, tengah, sama belakang. Tapi depan tuh kan harus ada sekatnya kan kalau angkot skip. Kebetulan SMP-nya di skip. Zaman-zaman cinta monyet kelas 1 SMP. Karena kan SMA tuh waktu-waktu cinta tuh mulai bersemi. Setelah itu, mau dilanjut buat pacaran atau sekedar mengagumi? Untuk saat itu, kalau untuk pacaran tuh enggak, tapi deketnya iya. Ya, pacaran, Kak. Soalnya bisa dibilang walaupun di SMP itu pacarannya udah hampir 100 tahun setengah malah. Yang mengagumi itu orangnya cuek, jadi nggak dapat. Kayaknya cuma sekedar mengagumi sih, apalagi sampai yang kelas 7 kan sampai sekarang sebenarnya mengagumi. Karena soalnya nggak ada status pacaran waktu itu. Sayangnya sekedar mengagumi. Kalau nak dilanjutin untuk pacaran tuh itu zaman SMA. Nah, pas zaman SMA tuh sebenarnya sampai sekarang pacar tuh dari SMA sampai sekarang. Cuman kalau untuk ke pacaran tuh apalagi masih awal-awal kayak kelas 6, kelas 7 itu belum sih. Nggak sampai jalani pacaran. Karena ditolak. Berapa lama kamu menjalani hubungan? Hubungan paling lama itu 2 tahun 11 bulan, itu dari pertengahan kelas 10 SMA sampai awal masuk kuliah itu ya itu sih paling lama kayak. Dari kelas 8 SMP itu sampai kelas 2 SMA sih. 1 tahun setengah tadi udah ikuti. Kalau paling lama itu setengah tahun, paling cepat 5 hari. 4 tahun. Paling lama 3 tahun kemarin. Dengan yang sekarang paling lama. Yang paling lama cuma 3 bulan. Kebetulan aku cuma punya mantan sih kawan. Punya pacar lagi dari SMA tuh sampai sekarang. Momen terbaik ketika pacaran? Kalau momen terbaik dari aku sih kayaknya pas liburan sih. Kalau itu lebih ke diperkenali oleh ke orang tuanya sih, Kak. Dia nyeritain aku ke orang tuanya sama diajak ketemu orang tuanya. Itu sih yang paling berkesan. Itu kayaknya ditenangin pas lagi ngedownnya sih. Jadi kayak ada satu waktu emang lagi ngedown. Momen terbaik mungkin waktu itu kan aku kan kurang berani Bang Nyo. Pas ulang tahun Arik. Jalan-jalan sih, motoran. Momen paling terbaik itu disusul ke sini sih, Kak. Jadi pertama kali datang dan kenal sama keluarga sama orang tuanya sih itu yang terbaik menurut aku. Lebih dekat sama mereka. Makan malam lah. Dionya alhamdulillah peduli, alhamdulillah peka. Jadi diajak kemana, diajak jalan-jalan terus biar udah kepikiran. Kayak yang ditanyain terus, Cak mano kabarnya sekarang, lagi ngapain, jangan sampai aneh-aneh gitu. Jadi pas aku SMA tuh, aku SMA-nya di Bandung. Jadi LDR kan, lebih banyak LDR-nya. Jadi kemarin tuh ada masalah. Tapi masalahnya sebenarnya nggak terlalu besar sih, Kak. Tapi buat hubungan itu jadi renggang kayak gitu kan, Kak. Malah sempat ada break kayak gitu selama puasa waktu itu. Untuk menjalani hubungan itu, adakah perjuangan kalian untuk hubungan itu? Perjuangannya sih yang pasti karena LDR ya, dia Jakarta, aku di sini, yang pasti harus sama-sama bisa ngeluangin waktu buat ketemu. Ya paling nggak setahun 2 kali lah. Mungkin setiap ada waktu main ke rumahnya gitu. Main ke rumahnya, datang ke rumahnya. Bisa dibilang ngapel ya, Kak. Kayaknya kalau buat ngejalin hubungan terus-menerus itu yang pertama komunikasi sih. Jadi
sebisa mungkin apapun yang emang ada, misalkan ada masalah, ada keluhan dari masing-masing pihak itu dikomunikasiin. Jadi aku juga sebisa mungkinnya untuk nanya ke dia kalau dia ada masalah apa, atau misalkan dari akunya lagi ada masalah, aku cerita ke dia. Terus pokoknya intinya tuh ngejaga komunikasi itu dewe, biar tidak lost agaknya, biar tidak ngerenggang. Ada sih perjuangannya. Ya kan kami ini sama-sama tipe yang keras kepala ya kalau dalam suatu hubungan. Jadi dua-duanya berusaha untuk saling ngalah, walaupun akhirnya tetap tidak bisa berjalan dengan baik seperti itu. Kalau untuk effort sih mungkin beberapa bulan sekali atau beberapa minggu sekali itu saling ngepost di media sosial sih Kak. Jadi buat menandakan kalau kami itu masih ya gitu kan Kak. Hanya kalau misalnya udah lah jarang kayak gitu, untuk kadang masih dia sama ini, masih dia sama itu. Komunikasi, saling pengertian, turunin ego masing-masing. Itu. Seberapa pentingkah upload foto pasangan di sosmed? Kalau dari aku pribadi sih nggak penting ya, cuman kalau emang sesekali mau upload nggak masalah. Tapi kalau buat yang tiap ketemu, tiap jalan itu mau upload, itu kalau aku nggak sih. Penting tapi nggak penting Kak. Karena ada beberapa orang tuh kan kalau pacaran itu mereka ya pacaran tapi nggak saling ini untuk mengungkapkan pasangannya di media sosial. Penting nggak penting ya, karena yang pertama, kalau aku sendiri emang nggak terlalu suka ngupload, cuman kadang-kadang pengen juga. Menurut aku 50-50 sih. Ada kalanya kita harus nunjukin kalau kita tuh punya pasangan. Ada kalanya emang ya udahlah, gak usah ditunjukin terus untuk apa gitu kan. Aku juga tipe yang aku pengen uang tahu kalau misalkan aku punya pasangan, tapi tidak yang aku nunjukin mukanya langsung. Jadi misalkan kayak aku foto sepatu lagi berdua tuh lagi jalan, foto sepatu, atau foto setengah dari badan dia pas lagi makan kan berdua. Kalau dulu tuh penting. Kan di situ kita dapat ibaratnya tuh pengakuan itu. Penting tidak penting sebenarnya. Post sesekali cuman untuk ngasih tahu ke publik, oh aku sudah ada yang punya, kayak gitu. Sekedar kayak itu sih Kak. Penting tidak pentingnya. Ya oke, perlu dikasih tahu juga dengan orang lain. Tapi untuk tidak setiap saat. Tapi lama-kelamaan setelah bertahun-tahun, akhirnya sekarang lebih ke enaknya di private daripada semua orang tuh tahu. Mending kita yang rahasia berdua tapi kalau misalnya lah nikah atau mana ya baru di upload gitu. Tapi sebagai ini sih, kalau untuk pasangan di posting di itu ya sebagai kita menghargai pasangan kita itu. Karena kan ya supaya orang tuh tahu nih dia itu punya kita juga udah ada yang punya. Jadi kita tuh bisa saling kayak apa ya, itu kan salah satu cara untuk kayak oh aku tuh bangga punya dia gitu loh. Kayak sebentar sekali-sekali kayak tuh 2 bulan sekali ada cak mana itu tidak masalah. Cuma kalau yang sudah tiap minggu berjalan posting sana sini, lada enak lagi bener. Perlukah tukaran password akun sosial media dalam menjalani hubungan? Itu nggak perlu sih, karena kan walaupun punya hubungan kita tetap punya privasi masing-masing. Jadi nggak perlu buat tukaran akun, buat kasih password, itu sih. Sebenarnya udah perlu ya, tapi aku dewek ngelakuin itu. Kayaknya enggak sih. Itu gimana ya, yang namanya hubungan itu harus dilandasi sama kepercayaan. Menurut aku untuk waktu sekarang, untuk saat sekarang tuh kayaknya udah perlu lagi deh tukar-tukar password. Nggak perlu sih kayaknya, karena itu privacy dari kedua belah pihak. Tidak perlu sih Kak. Karena kan kalau memang saling percaya dan juga memang tidak saling ngekang kan tidak perlu sebenarnya. Tidak perlu sih itu. Tidak perlu. Karena kalau kita sudah percaya dan kepercayaan kita bisa dijaga, yo kita bisa saling jaga baik sama kawan sama dia kayak itu. Kalau di awal mungkin perlu kali Kak. Pas SMA dulu. Soalnya dulu kan juga belum punya pikiran terbuka kayak gitu. Kalau misalnya kita kayak itu kan ibaratnya tuh dalam suatu hubungan tuh kan harus ada kepercayaan di antara keduanya. Kalau misalnya sudah tukar-tukaran kayak ini kan sama baik kita tuh tidak percaya sama pasangan kita.
sosial media, apalagi sampai tukar HP, tukar pin HP gitu, pin mungkin pin aku terbuka sih untuk pasangan, untuk keluarga. Cuman kalau untuk password tuh bukan zamannya lagi dah sih kayak gitu. Kalau memang sama-sama percaya, sama-sama komitmen, tidak perlu. Dan kita juga bisa jaga jarak, jangan ngehancuri kepercayaan wong itu. Jadi tidak perlu lah tukaran sosial media kayak itu. Tapi kalau sekarang nggak terlalu butuh sih Kak, soalnya itu kan privasi masing-masing. Namanya juga masih pacaran, jadi nggak perlu tahu sih. Jadi ya saling tukar akun. Sebenarnya itu nggak perlu sama sekali sih Kak. Sebenarnya itu privasi mereka sebenarnya. Kalau kita aja dari awal nggak percaya, ya ngapain jalan hubungan gitu? Apakah kamu tipikal orang yang mencantumkan nama pasangan di bio IG? Kalau dari aku enggak, tapi kalau pasanganku mau nyantumin namaku, nggak masalah. Kalau saya sih kayak enggak deh kayak itu. Nggak perlu sih Kak. Nggak kayak apaan sih gitu. Ya kayak ya udah, ngapain di-share kalau emang mau ngasih tahu ke orang-orang kalau dia itu punya kita atau kita punya dia, ya cukup upload foto aja, nggak harus nyantumin nama bio di IG kan. Kayak misalkan username IG dia ada di IG kita, otomatis kan kalau orang ngepoin kita, dia lihat nama IG dia itu di bio kita kan, yang pasti bakal diceknya lah gitu. Kalau aku pribadi, aku nggak pernah nyantumin nama pasanganku, dan pasanganku juga nggak pernah minta. Pokoknya kalau dari aku sih cukup saling percaya aja sih, karena dari awal udah komitmen kan, sama-sama mau, jadi berusaha buat menjaga itu aja sih. Enggak, kayak tadi kan aku lebih senang foto setengah, foto kaki, foto badan, foto minuman, foto makanan daripada foto uangnya, daripada foto lainnya. Tidak, saya tidak seperti itu. Lebih baik kosong daripada ada nama. Agak alay. Kalau aku bukan nama sih Kak, kadang inisial, kadang juga emot yang menandakan kayak misalnya dia tuh bulan kayak gitu kan, aku pasang bio bulan, dia pasang emotnya matahari kayak gitu. Jadi kan masih ada sangkut pautnya, masih ada couple kayak gitu. Jadi tidak harus namanya sih Kak, ada harus cek akun Instagramnya juga. Yang penting highlight sih, ada highlight di Instagram. Tujuannya naruh di bio tuh apa sih? Nah, kayak itu. Iya. Karena terlalu terlalu tidak bebas kayak jatuhnya. Sejauh apa love language kamu dalam berpacaran? Physical touch sama quality time. Mungkin waktu pacarnya ya palingan halus kepala Kak. Physical touch sama quality time. Love language aku kebetulan physical touch sama act of service. Kalau aku sih lebih ke quality time ya. Word of affirmation. Jadi bermain kata-kata. Banyak quality time-nya sama-sama. Kalau Risa sendiri tuh tipenya kalau dulu pas SMA itu word of affirmation sih Kak. Untuk seberapa jauh itu kayak cuma sekadar pelukan, pegang tangan, itu sih. Ya support itu. Satu lagi paling physical touch. Bukan physical tag kan? Physical touch. Paling physical touch, pegangan tangan, ngelus kepala. Karena kan waktu untuk bersama itu kan benar-benar waktu yang terbaik lah ibaratnya itu. Jadi aku tuh orangnya suka kalau misalkan aku dekat sama orang tuh aku suka ngegandeng, aku suka tiba-tiba mainin rambut, aku suka mainin pipi gitu-gitu, pokoknya physical touch. Kalau quality time ya kayak jalan-jalan gitu, nggak harus jalan-jalan sih, mungkin ngabisin waktu berdua di rumah nonton atau gimana ya, itu aja sih. Jadi kalau misalnya zaman dulu tuh mudahnya lulus sama omongan buaya. Tapi kalau sekarang lebih ke aksi Kak, lebih ke act of service. Apakah kamu pernah sleep call? Berapa lama durasi sleep call? Kalau aku waktu itu, aku nggak pernah sleep call sih, karena kan dianya juga udah pulang malam, kasihan. Tapi kalau misalnya telepon biasa, video call itu rutin sih. Itu paling lama sleep call kurang lebih 4 jam sih Kak. Iya, lumayan sih. Lebih seringnya fit call ya, itu sampai pagi. Kadang sampai pagi, kadang kalau teleponnya udah mati kan, wifi mati atau gimana gitu.
hampir tiap hari mungkin, enggak tiap hari, tiap minggu kalau misalnya dia luang, aku luang, kita video call, kita telepon. Itu beneran dari mulai sebenarnya obrolannya nggak terlalu penting sih, tapi bisa sampai 4 jam itu saya juga bingung sebenarnya Kak. Pernah dulu yang 2 tahun 11 bulan itu tuh hampir tiap hari bakalan video callan terus. Video callan tuh kayak sebelum tidur udah siap mau tidur nih. Terus video callan sampai tidur, sampai apa, HP mati, sampai baterai habis, sampai kuota juga habis, itu hampir tiap malam sih. Pernah berapa lama durasinya tuh 5 sampai 6 jam kayaknya. Sering sih Kak, hampir tiap hari. Kalau paling lama paling 2 jam kali Kak ya, nggak pernah yang sampai kayak 2, soalnya HP gak habis baterai. Soalnya kalau sudah malam tuh kan paling tinggal 20%, 30%. Kalau aku sama dia tuh paling, dia kadang juga main game kan Kak. Jadi kalau misalnya malam tuh dia main game, ya aku sambil tiduran. Jadi kalau misalnya aku ketiduran duluan, dia kadang matiin. Tapi kadang kalau misalnya dia lagi tidak main game, ya sampai sematinya banget si HP. Cuma 4 jam. Apa tanggapan kamu tentang anniversary di hotel? Apakah pernah? Kalau tanggapan aku untuk umurku yang segini, buat ngerayain anniversary di hotel itu terlalu mewah ya. Kalau menurut aku sih, ya itu sih balik lagi ke mereka masing-masing juga, nggak masalah. Dan juga yang ngejalanin itu kan mereka, bukan kita. Belum pernah sih, belum pernah nyampe setahun malah. Aku jujur nggak pernah ngerayain Enif kayaknya buat Enif tuh kayak sekedar selamat Enif ya 2 tahun, setahun gitu-gitu. Tidak pernah. Tergantung uangnya masing-masing kan. Ada yang senang di luar, ada yang senang di hotel. Walau tidak tahu nak ngapoi kan. Nggak pengen. Karena ya kita nyewa hotel ya dak. Iya. Ya, dah. Ini nanya ini gitu. Ngapoi ya itu kan. Kalau aku tuh kadang juga lupa sih Kak. Tapi kalau misalnya pas ingat tuh paling cuma nge-snapgram kayak gitu bae. Soalnya jauh-jauhan Kak, kadang juga saling tuker kado bae, dan tuker kadonya juga kadang tuker, kadang tidak. Soalnya kadang lupa juga sih Kak. Nah, jadi kalau ditanya apakah pernah, belum pernah. Tapi kalau ditanya pengen, ya gitu pengen. Sebenarnya kan di hotel juga nggak harus yang negatif ya. Ada orang tuh yang menghabiskan waktu itu di hotel nggak cuman yang kayak ke arah yang negatif, mungkin lebih ke deep talk bisa gitu. Sampai ngerayain sampai di hotel pun nggak kepikiran sih. Dan juga kan umur-umur segini biasanya masih pakai duit orang tua, itu sayang banget sih. Mungkin kalau emang mau ngerayain anniversary, mungkin bisa di cafe mungkin, atau di rumah beli apa kek gitu buat makan bareng gitu sih kalau dari aku. Tergantung uangnya sih Kak. Kita kan juga udah tahu dari media sosial itu juga paling cuma beberapa detik dari rekaman yang dia post kalau orang-orang anniversary di hotel. Kalau aku sendiri pribadi tuh udah pernah. Iya, kan kesenangan uang tuh beda-beda. Jadi tidak masalah kalau anniversary hotel. Kecuali nak cerita Anda. Apa sih namanya itu? Ya nyewa hotel kayak nak ngerayu ke di situ, mendak cetuan, ya nak ngapain sayang nian. Pernah atau tidaknya, sayangnya belum pernah. Tapi pengen. Dikit. Ketika kau sudah ada pasangan, seberapa bucin kau ke pasangan kau? Kalau buat bucin yang dikasih lihat ke orang, itu kayaknya enggak sih. Ini sih, semua orang akan bucin pada waktunya. Jadi tidak bisa Kak kita nentuin kan. Pasti berjalan dewe. Sebenarnya bucin tuh nggak ada yang bucin, sama-sama bucin gitu loh. Kayak ya aku sama dia, ya bagaimana aku memperlakukan dia juga gitu. Itu sih, jadi sama-sama bucin. Kayaknya bakalan bucin sih, karena emang aku orangnya ndak bisa jauh, ndak bisa terlalu lama untuk ngejauh gitu. Terus aku juga dibilang posesif tidak, tapi aku pengen tahu kabar kamu tuh gimana tiap harinya. Terus juga ya paling kalau diomongin bucin atau enggak bakalan bucin sih pasti Kak.
Kalau aku sih sebenarnya tipenya bucin sih sebenarnya. Seberapa bucin itu, ya balik lagi kalau ke kawan-kawan. Kadang di media sosial itu sih Kak, kadang nge-post, kadang bikin reels, bikin TikTok. Di TikTok sih Kak banyak banyak konten-konten bucin kayak gitu. Karena aku tipenya nggak suka yang kayak gitu kan. Dan kalau misalnya emang aku bucinnya ya paling minta temenin terus, paling kemana-mana minta antar gitu sih. Ya pasti rela ngapain baik sih, misalnya dia pengen minta tolong apalah itu pasti dilaku ke semaksimal mungkin gitu.